Ayo Rangga. Jalannya putus, patah di sini. Oke, aman. Lama jalannya coy. Di malam hari sapinya seram coy. Tak terasa sudah lebih dari 30 hari sejak kami menjelajahi Tanah Sumbawa. Mulai dari tradisi balapan kerbau di tengah percikan lumpur, hingga kemeriahan pacuan kuda dengan sorak-sorai penuh semangat. Dari luasnya padang savana di Toroncanga, hingga menyeberangi lautan untuk bertemu dengan hiu paus raksasa. Sungguh begitu banyak keunikan dan keramahan yang kami dapatkan di tanah ini. Namun, di hari ketika kami hendak bergerak menuju provinsi berikutnya, cukup banyak rintangan yang harus kami hadapi. Mulai dari hujan lebat yang mengakibatkan banjir di jalan, bahkan ada juga jalan yang longsor, hingga mobil amblas yang membuat warga harus bahu-membahu untuk melewati jalanan ini. Sungguh momen ini sangat menantang dan tidak akan terlupakan. Dan inilah kisah petualangan Jajago dalam penutup perjalanan kami di Tanah Sumbawa. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menyeberang ke Pulau Satonda untuk melihat secara langsung kondisi dari Danau Purba yang memiliki banyak misteri dan juga kisah yang cukup mengerikan. Kami juga lanjut menuju ke Pulau Moyo untuk mencari air terjun tersembunyi yang legendaris karena pernah dikunjungi oleh Lady Diana. Jalannya memang tidak mudah, namun perjuangan dilakukan sangat sebanding dengan keindahan yang menanti kami. Kami pun kembali ke resort kami di Sovanda untuk mempersiapkan fisik kami untuk lanjut perjalanan kembali. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Oke boy, ini ada mobil pickup carry yang amblas dari subuh mereka di sini dan akhirnya bisa keluar. Keluar? Baru mau saya bilang alhamdulillah. Mantap jiwa, masuk YouTube semuanya, semangat. Nah, ketemu juga kan? Nah. Gimana, John? Luar biasa, ternyata mobil yang amblas di depan adalah penonton Jajago yang dari pagi di amblas di sana. Luar biasa. Ada dongkrak mereka, kita bantu dulu. Ini pakai barang lain yang mereka butuhkan. Apa yang bisa kita bantu? Kita bantu, boy. Bisa. Kearifan lokal. Up. Salut banget dengan warga di sini ya. Gotong royong dan bantuan mengalir tanpa pamrih. Inilah kebaikan hati dari warga Indonesia yang selalu membuat kami kagum. Bahkan tanpa diminta dan tak saling mengenal, tetapi penuh dengan rasa empati dan peduli. Terima kasih ya semuanya. Bala Rangga bawa tanaman. Wah, alamak. Kita ketemu di simpang ya Om ya? Iya. Oke boy, sudah penuh dengan segala sampah dan tak jelas. Rumput-rumput semua masuk sini itu semua. Rangga bawa tanaman gak? Tanaman masuk semua ke dalam sini. Parah. Kok buka pintu?
Enggak, aku harus pantau kiri kanan jalannya. Tapi kan, ini nggak perlu komen, nggak perlu kita kayak endorse atau promosi lagi. Ini tuh udah terbukti. Rangga itu kenapa kami pilih? Karena aku tahu dia tuh kuat sekali. Karena kita udah riset mesinnya 2GD kan, turbo diesel kan. Dan karena muatannya ini berat pun, traksi tetap dapat ya. Kan dapat traksi dan dapat power karena memang dia masih overpower. Oh ya, tips dari tadi aku tuh nggak gigi 1, gigi 2, semuanya D doang. Mau ngetes sekuat apa sih Rangga ini. Dan aku nggak salah pilih mobil sih. Serius, ini jalan tadi ekstrim banget. Tapi di dalam tuh aku santai, jangan lanyak, gas terus, dan dia nggak slip. Akhirnya kita keluar dari jalan yang luar biasa ekstrim. Luar biasa. Sangat senang aku bisa lihat aspal. Aspal kembali. So, sekarang kita akan lanjut perjalanan kita menuju ke kota Bima dengan jarak perjalanan kurang lebih 4-6 jam. Kalau jago begitu bisa 7 jam. Oke, doakan kita aman sampai tujuan dan let's go. Oke boy, aku baru nyadar karena habis hujan lebat, seperti ini baru longsor ya. Ini baru patah ke bawah. Ini tadi ku cek, ini adalah bekas padang pasir gitu kan. Rupanya bukan padang pasir biasa, tapi ini adalah aliran air. Kayak hujan lebat datang airnya, bawa semua sampah-sampah nih, hantam sampai ke jalan. Dengan sering tererosi, akhirnya pelan-pelan bawahnya kopong. Ini bawahnya udah mulai kopong pelan-pelan dan aku nggak tahu nih bakal tererosi sampai kapan. Dia dari bahu jalan udah mulai menuju ke tengah nih. Bahu jalan udah hilang, ini ke tengah jalan. Agak-agak gimana ya kondisi jalan sini ya. Dia kondisi tanahnya tuh memang lucu, berpasir, enggak pandai nyerap air. Kering. Ini habis hujan, bentar lagi kering. Lucu kan? Yuk lanjut. Oke boy, kita terkena hujan lebat. Ini lagi arah Dompu menuju ke Bima. Dan aku kaget, karena aku lihat di depan mataku sendiri. Kita datang tuh, hujannya tuh nggak lama-lama banget. Nggak lebat-lebat banget, ya lumayan lebatnya kayak gini. Cuman banjirnya itu serem sekali loh boy. Itu udah banjir kayak udah banjir bah itu loh. Arusnya kenceng banget, udah kayak air terjun. Dan aku tuh kaget, tuh separah ini kah kondisi banjir yang ada di sini? Dan aku sempat nanya orang gitu kan. Iya, udah kayak ada bah. Aku nanya orang ya, dia bilang, bang ini memang normal, dia bilang gitu loh. Ya ini karena jagung bang, dia bilang. Masa tuh, mungkin orang lokal melihat ini biasa ya. Cuma bagi aku tuh ini gila sekali loh. Ini udah kayak bener air ngocor dari atas gunung ke bawah tanpa ada kayak penghambat apapun. Dapat kucek ke atas. Memang semua bukitnya udah jadi jagung, nggak ada lagi pohon. Astaga, ini udah kayak air bah. Jadi itu airnya coklat semua, membawa tanah. Jadi pelan-pelan ya, tanah di gunung tuh akan pelan-pelan tergerus ke bawah, kena ke jalan, lalu jatuh ke laut. Jadi membuat atas tuh makin lama makin longsor, pantainya makin burik. Lalu katanya lagi, tanah ini tuh kayak mengandung zat kimia dari pupuk pestisida kan. Itu bakal merusak juga kondisi laut dan sungai di sini. Ini parah sekali sih boy. Aku pertama kalinya melihat ini banjir, cuma bentar doang di tengah jalan, separah itu. Nggak ngotak sih bener. Luar biasa truk di sini. Muatannya serem, oi. Apa di bawah ya? Kayak nggak mau kalah lagi nih. Apa yang lo bawa? Weh, banyak kali muatan kau bang. Kuat nih kau anjal. Lihatlah boy. Di tengah genangan air yang membanjiri jalanan, semangat tak tergoyahkan justru terpancar oleh anak-anak di sini. Dengan riang gembira, mereka menjadikan jalanan yang terendam air sebagai arena bermain. Sebuah pelajaran berharga ya,
tentang bagaimana menemukan kegembiraan dalam kondisi apapun. Memang benar, bahagia itu sederhana. Oke boy, kita sudah jalan cukup jauh berjam-jam dan aku lihat di tepi jalan banyak ibu-ibu yang lagi jualan kayak buah-buahan sepanjang jalan dan ada buah yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Aku mau turun dulu buat kita lihat. Let's go. Tabe. Oh, beli buah loh kita. Oh, buah apa nih Bu? Itu buah asam. Bisa langsung makan? Iya, buat bikin sambal. Oh, tak bisa dimakan langsung. Bisa dimakan langsung. Ah? Asam dia. Kecut. Oh, tak enak lah berarti kalau dimakan di jalan. Ini buah apa yang bulat-bulat nih Bu? Yang mana? Yang bawah ini. Ganesta. Ganesta. Iya. Gimana makannya nih? Dia dibelah dulu. Dibelah dulu. Diambil isinya itu dimakan. Satu gini berapa? 5.000. Coba satu, bisa dipotong kan? Bisa di Tak baik, boleh. banting dia. Dibanting? Banting. Kalau di dia ini strawberry. Oh, alamak. Kasar ya? Iya, kasar ini. Memang dia ini memang kasar dia. Ganesta. Cakep kali namanya. Isinya. Apa? Buat bikin rujak. Oh, dia kayak jambu monyet. Iya. Langsung dimakan? Iya. Kecut. Kalau suka kecut ya makan coba dulu. Langsung gigit gitu. Punya. Bisa digigit. Coba dulu. Di HP tuh Opa Ganesta. Ini Ganesta. Manis ya. Kecut pahit. Wah. Oke, 5.000 deal satu dah. Iya. Saya mau coba makan. Apa lagi? Jambu yang enak, yang manis. Mulut aku kelat, Bu. Iya. Apa? Yang ada manisnya dia. Ini bagus sih, Kak. Aku langsung segar. Iya. Boleh coba itu, Kak? Satu apa? Asam Jawa tuh. Asam Jawa boleh. Gimana cara makannya? Tinggal langsung dimakan. Langsung makan. Iya. Kunyah enggak? Buka. Iya. Kunyah. Bisa dikunyah, bisa. Lama kulit-kulitnya? Iya. Itu masih Kalau muda dia itu. punya kulitnya. Kalau dia di ini pakai ikan bandeng tuh dibakar sama ikan bandeng. Oh, ini sayur. Iya. Iya. Sayur asam. Enak. Oh, dua-duanya ini nggak bisa dimakan langsung sambil di jalan. Iya. Memang buat dijadikan sayur. Iya. Ini buat bikin sambal. Kalau dia Enak. Rujak. tua bisa makan dia, tapi dia pas dulu. Oke, boleh. Ini saya ambil buat saya kasih istri saya makan. Iya, Biar dia coba. ngerasakan. Nah, Ganesta, tabe, makasih. Iya, sama-sama. Ini enggak bawa ini. Oh ya boleh, mau kasih ke istri lo, kasih dia Iya, coba. dulu istrinya. Ini jagung belum matang, belum. Belum. Jagung tua itu buat digoreng. Udah masak. Oh itu direbus. Iya. Jagung Ini digoreng. Iya, jagung tua. Itu Yang dibuka tua. dulu, dibuka baru di Oh ambil bijinya doang. Iya, digoreng. Oh kayak popcorn kah? Ya. Kayak jadi popcorn gitu, popcorn. Iya, iya. Oh iya iya iya. Oke lah siap. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Tapi Om, visi dulu ya. Terima Iya, kasih. Halo. Apa? Ini buah yang tak aku temukan tempat lain. Pegang. Wah, apa? Kau coba. Kok bisa ada doang? Dikupasin? Aku udah makan banyak. Aku sisakan satu buat kau lah. Tak ada. Kau mau makan? Apa nih? Satu Ganesta, satu lagi asam Jawa khas ini. Oh, asam Jawa. Oke, kau coba dulu yang asam Jawa. Itu cara makan dengan harusnya pakai sendok, cuma digigit langsung juga boleh. Sama ininya. Bukan, daging doang. Asam Jawa kok tak cuci langsung makan? Enggak, kulitnya tuh obat. Dia tuh yang benar dimakan dengan kulitnya. Punya hak. Pahit. Asam. Asam kali. Pahit lagi juga. Suami aku mau bunuh aku kayaknya. Oke, kau udah mencoba satu, namanya adalah asam Jawa.
Cuman itu lokasi ini dijual di tepi jalan Dia bagaimana? punya itu pahit nah. Uli nah. Oke, sekarang tes Ganesa. Itu rasanya lucu banget, tak berapa makan tempat lain. Punya. Kecut! Ah! Kecut ah! Aku gigit satu gigitan besar mau mati rasanya. Kecut ah! Ikan tuh Kok kan, kayak lidahku kayak nempel-nempel? kayak kolak kan? Itu dipakai untuk rujak katanya. Ah, kayak gigi jadi gitu ah. Gigiku. Kok jadi kayak kecut gitu sih? Ya lucu, aku suka coba buah-buahan di jalan. Serius aku dimakan? Iya, tadi aku gigit langsung. Bukan kata itu ibunya aku dimakan. Kalau mau boleh katanya, mau aku beli 5.000 tuh satu. Dan aku makan langsung. Aku makan, ini bukain sama kakaknya. Ini untuk rujak punya. Gimana cara makannya? Nggak tahu, oh jangan tanya aku bingung. Yang penting udah coba. Sah, aku sampai coba buah Ganesa yang ada di Daun Sumbawa. Gak kelat banget sih, kayak kelat, kecut, terus asam. Ya, semangat kan kamu, lanjut jalan lagi. Ah, mati ya, aku pakai gigi langsung kayak ke itu ah. Ya, itulah dia. Nah, lanjut. Dan akhirnya kita sampai Kota Bima. Kota tepi air. Ya. Ini akhirnya adalah menjadi kabupaten terakhir kita ya yang kita kunjungi di Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita nyebrang ke NTT. Yeay. Akhirnya ya. Akhirnya. Gak Bos. terasa kita udah 1 bulan loh di Sumbawa. Ya, lebih malah. Gak tahu berapa lama deh. Oke, so kota ini ramai kali. Benar. Iya. Kaget aku. Ini ramai banget. Banyak ada orang itu jual Iya. apa? Dia sangat. Toko emas Dia jauh lebih besar daripada Sumbawa besar. Iya. Kata mereka 3 kali lebih ramai. Wih. So aku sangat excited. Kita akan explore kota Bima. Let's Yeay, go. let's go. Akhirnya kita berhasil menginjakkan kaki kita di kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Kota Bima juga disebut sebagai kota tepian air karena terletak di tepi Teluk Bima. Fakta yang kami temukan adalah kota Bima merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Pulau Sumbawa ini. Sehingga kota Bima tuh menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan juga transportasi. Jadi wajar ya kalau tempat itu lebih lengkap dibanding daerah lainnya. Dan oh iya, kota Bima juga disebut sebagai destinasi wisata religi loh. Terutama karena kekayaan sejarah, budaya, Islam yang melekat kuat di masyarakatnya. Kota ini dulunya adalah pusat Kesultanan Bima, sebuah kerajaan Islam yang berpengaruh di wilayah timur Indonesia. Bisa dilihat ya, ini tuh adalah Masjid Agung Al-Muwahhidin yang merupakan salah satu ikon utama di kota Bima. Dengan desain arsitektur yang megah, masjid ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Lagi ngapain, Beb? Kerja lah boy, cari duit. Ini sedikit behind the scene ya, di balik kita punya perjalanan ya. Karena kan namanya kayak kita full time traveler ya, perjalanan mesti disupport dengan kerjaan kita. Ya nggak banyak sih aku kerjakan, ya adalah usaha kecil-kecilan ya. Pernah kami spill juga di video sebelumnya tentang pekerjaan jajaku tuh apa sih, kok bisa jalan-jalan terus ya. Mungkin someday kami bakal bikin satu video khusus untuk bahas soal finansial dan traveling. Kalian tertarik nggak? Itu nggak cuma kita ngomong jalan-jalannya, kita juga bahas tentang di balik layar itu susah apa gimana bisa sambil jalan-jalan. Gimana, tertarik nggak? Tertarik, tulis komentar ya. Kalau boleh aku kasih saran ya, yang mengubah kami banget bisa sampai kayak remote traveling gini adalah kita tuh harus bisa pantau kita punya bisnis itu remote. Jadi nggak harus kita hadir di sana. Jadi kayak hari-hari di luar kita traveling, kayak sekarang kami kembali ke Camp Perfect adalah buat aku pantau nih. Kita punya usaha, kita kontrol. Kalau buat operasional bisa remote, aku sih sarankan kalian boleh kenalan sama namanya Odoo ya. Odoo tuh ERP system yang di Indonesia udah cukup lama. Dia tuh satu lengkap ya, affordable, lalu gampang dipelajari. Yang paling sering dalam usaha ya pasti satu, ngurusin sales, betul nggak? Kedua, yang pasti adalah invoicing. Dan terakhir, yang paling sering adalah accounting. Nah, kebetulan di Odoo ini, dia tuh satu database lengkap dan
nggak perlu pindah-pindah aplikasi, jadi all in one gitu loh. Kalau saranku sih, kita dari sekarang udah boleh pelan-pelan mulai mendigitalisasi kita punya usaha ya. Jadi kayak dulu yang semuanya masih sistem pakai kertas ya, yang masih manual banget, pelan-pelan mulai didigitalisasi. Itu bakal ngebantu banget buat jangka panjang kalau kita tuh kayak mau ninggalin usaha dan kita mau remote. Buat kalian mau belajar, kalian tuh bisa coba Odoo secara gratis. Aku udah taruh di link deskripsi bawah, dan kalian juga bisa langsung konsultasi di sana. Jadi bakal diajarin tuh. Dah, sekarang aku mau lanjut lagi ya. Kejuluk kita boy. Nanti kita bakal kabar lagi. Oke boy, seperti yang kayak aku ceritakan sebelumnya, kita tuh pas perjalanan dari Sumbawa mau ke Bima selalu dikasih saran bahwa hati-hati dengan Bima ya. Bima tuh keras ya, dan Bima itu masih berbahaya, terutama jalan kabupatennya pas ke arah ke Sape. Jangan pernah jalan malam ya. Kita udah ketemu beberapa orang, even orang Bima sendiri ngomong, iya bener pak, sana tuh berbahaya. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah kita sampai dengan selamat di Bima ya, dan kita ketemu dengan warga lokal Bima. Ya kita mau nanya isu yang beredar. Asik. Dan bro, siapa namanya? Gun. Gun? Iya, Gun. Oke, dari Bima. Iya. Asli kota Bima atau di mana ya Bima? Saya di kota, di Dara, di dekat terminal. Oke, ini kan motornya keren banget nih. Wih. Iya. Vespa, Oke, Vespa. Vespa. Oke, jadi mau nanya, Hmm. daerah mana di Bima yang sebetulnya kayak orang takut tentang Kabupaten Bima Kalau yang rawan? benar, yang rawan tuh memang benar. Cuma kalau itu kan kondisional, tergantung dari situasi pas kita lewat tuh jam berapa. Tapi lebih baik jangan jalan malam. Nah, jam berapa yang disarankan? Yang sarankan ya jalan siang atau sore lah pas itu Oh, sudah. siang sore aman. Ya, aman. Berarti alasan pertama adalah karena view-nya bagus banget. Iya. Sayang kalau jalan malam. Iya, satu. betul. Yang kedua adalah karena jalannya tuh sangat berliku-liku, takutnya celaka. Betul, dan hewan liar di sini tuh banyak pak. Apa Ah. kok? Jadi kalau kita lewat nanti pas anu kan, set lewat kambing atau sapi kan, wah bahaya juga itu. Oke, di sini kalau kita nabrak sapi atau kambing, Iya. yang salah sopo. Kalau di sini ya tergantung kesepakatan lagi. Oh gitu. Oh Ya, gitu. Iya nih, kalau di sini lebih ke kekeluargaan sih, nggak kayak di tempat-tempat di daerah timur kan, harus benar-benar ada diganti adatnya. anaknya gitu-gitu, ganti Oke. susu. Pernah punya teman atau siapa yang pernah nabrak kambing atau sapi? Oh ada. Bayar berapa? Ada. Waktu di mana di Bima? Bima kabupaten boleh. Oh, di Bima waktu itu ada temen tuh nabrak sapi. Nah, Nah, syukurnya sapinya pincang, tapi Ah. dianya yang parah. jadi Jadi yang sama-sama tanggung nih. oh Sama-sama tanggung. Oh, sama-sama saling bayar. Saling bayar. Oh, oke. Kamu obatin sapi saya, ya saya perbaikin motor kamu gitu. Oh, oke, mantap. Oke, lalu kedua, Iya, iya. banyak bukan isu lagi ya. Ini kalau tadi Koko udah ketemu beberapa orang Bima, semua Betul, ngomong sama. Ada beberapa daerah yang memang hobinya, Iya. tradisinya itu perang antar kampung. Oh, betul kok. Nah, Itu tuh di daerah pedalaman di Ngali. Di Renda memang itu tuh kayak tradisi memang dari turun temurun dari orang-orang dulu. Kalau di Ngali itu Dempa namanya. Nah, jadi tuh dia anak-anak muda yang umur-umuran masih SMP, SMA gitu, digabungin nanti diaduin gitu, tapi tangan kosong. Oh, laki banget ya. Iya, terus nanti tuh ada bapak-bapak yang orang-orang tua tuh misahin dia. Udah, terus diaduin lagi. gitu. Oh, ngadu anak-anaknya. Pas di itu lahan lagi kering, belum waktu tanam toh. Oh, biar jadi laki, berani. Ya kurang tahu filosofinya, tapi emang itu ada. Mantap. Iya, Oke, iya. berikutnya busur. Ya, busur panah. Anak-anak kecilnya hobi ngebusur. Iya betul, di sini banyak pemanah misterius kok. Ah, Itu emang kemarin sempat jadi trending topik juga di sini kan, jadi orang-orang nongkrong duduk kan, set. cet. Ya panah terus dia kabur. Ah. Anak-anak SMP paling SMP gitu yang main kayak gitu. Oh, SMP udah mulai ngebusur. Iya, cari-cari nama mereka mungkin tuh. Mantap. Oke, boy, sudah dapat infonya dari orang Bima asli kan? Intinya semua tempat tuh rata-rata sama aja ya. Kalau bisa ya jangan jalan malam ya. Dan tiap tempat punya kearifan lokalnya masing-masing. Terima kasih, brother. Ya, Iya. mantap. Oke boys, sekarang kita akan siap-siap untuk lanjut menuju ke provinsi berikutnya. Ini adalah kota terakhir di ujung NTB yang akan kita kunjungi. So, kemarin kita punya mobil sudah main di trek yang sangat ekstrim ya. Ada off-road, kemudian kita melintasi savana yang ada di Tambora.
Problemnya adalah si Rangga itu jadinya penuh debu dan aku takut banget ada problem di bagian filternya atau ada problem di kaki-kakinya. So, ini adalah the last pit stop sebelum kita lanjut. Jadi kita memutuskan untuk menuju ke dealer Toyota terdekat untuk kita maintenance. Kebetulan kita ketemu ada namanya Toyota Krida yang ada di Bima. Dan akhirnya kita masuk untuk servis ya, dan kita senang banget karena ya disambut dengan ramah. Dan kemudian juga teman-teman dari tim SA-nya langsung ngarahin buat ngecek kondisi si Rangga, dicek dari luar, kemudian dicek bagian dalamnya. Setelah ngecekan selesai, langsung dibawa ke dalam bengkel untuk mulai proses maintenance-nya. Filter-filternya diangkat, kemudian mulai dicek, dibersihkan, yang mau diganti. Dan pastinya juga selain untuk filter, kita ngecek untuk bagian mesin-mesin dan juga kaki-kakinya ya, memastikan remnya aman. Dan untungnya kanvas rem kita masih cukup tebal. Dan bukan cuma itu aja, sambil mereka lagi perbaiki, kita bisa nyantai di ruang lounge-nya buat kita minum, makan, ya sangat menyenangkan. Dan pastinya pas kita keluar, si Rangga tuh udah dibersihkan dengan sangat mantap sekali ya. Jadi udah kayak mobil proper untuk lanjut ke penyakit kita berikutnya. Dan sekarang si Rangga sudah keren, kita siap untuk lanjut menuju ke dermaga dan menyeberang menuju ke Labuan Bajo, tempat pertama kita di Nusa Tenggara Timur. Let's go! Nah, habis kita dengar banyak sekali kisah ya dari warga lokal ya. Cukup menakutkan memang ya, karena mereka bilang bahwa jalurnya rawan, jalur bahaya. Dan setelah kita perjalanan, kita berangkat tuh pagi-pagi banget di jam 5 pagi, di mana cuaca tuh masih sangat gelap. Dan akhirnya setelah perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kita sudah sampai di Pelabuhan Sape. Nama dermaganya di sini untuk menyeberang ke NTT. Dan kemudian tentang isu-isu yang seram ya di daerah Bima itu sangat wajar ya. Kenapa wajar? Ada dua alasan kenapa kita tidak disarankan untuk jalan di malam hari ketika kita mau ke Pelabuhan Sape ini. Yang pertama adalah karena konturnya cukup ekstrim ya. Dia tuh jalanan perbukitan ya, tanjakan tikungan semua banyak. Jadi kalau pas jalan malam takutnya kita celaka ya, karena lampu masih dikit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak yang takut ya ketika melihat orang-orang di sini membawa golok dan parang ya. Jadi pas kita lewat juga kita ketemu ya, ada bapak-bapak ya bawa kayak parang itu, karena wajar. Ini tuh daerah orang-orang itu peladang ya, orang-orang perkebun. Jadi mereka ya bawa golok ya wajar pas lagi ke kebunnya mereka. Nah, kayak kita yang nggak tahu apa-apa kan pas lihat kan kayak takut ya, ini orang napa. Dan memang dia liatin kita. Namanya juga kita orang luar datang, tapi mereka liatin itu bawa parang di tangannya. Akhirnya takutnya salah kaprah, kita kira dia mau nyerang kita. Padahal enggak ya. Buktinya orang situ baik-baik, orang situ ramah-ramah ya. Kita akhirnya bisa sampai tiba juga di Pelabuhan Sape selamat. Dan even di pelabuhan ini tuh aku tidak menemukan ada yang calo-calo, aku tidak menemukan ada yang pungli-pungli. Enggak, semua aman ya, semua sangat bahagia di sini ya. Dan kemudian ya, pemandangannya di Pelabuhan Sape ini bagus banget ya. Dan yang menarik adalah aku suka ketika kita ketemu orang-orang, mereka ngajak foto, semua ramah gitu. Enggak ada yang kayak nawarin aneh-aneh, enggak ada yang maksa beli apapun, enggak ada. Cuman satu dong problemnya ya. Jadi buat kalian yang mau menyeberang dari sini Sape ke Labuan Bajo, kalian nggak bakal bisa beli di Ferizi. Aku sudah kontak sama adminnya, aku udah coba aplikasi Ferizi, aku sudah buka websitenya trip.ferizi itu, nggak bisa dibeli. Ya, kau mau beli yang udah dibilang, Pak, pesan di hari H sama H-1. Aku coba H-1 tak ada. Hari H pun belum muncul gitu ya. Apakah di tempatku error atau gimana aku nggak tahu. Cuman yang per ini update punya aku nggak bisa. Akhirnya disarankan sama orang ASDP adalah datang lebih awal. Kami datang ke pelabuhan ini di sekitar tiba di jam 6.30 pagi ya. Kita dari jam 5 OTW-nya. Dan loket belum buka. Katanya loket baru dibuka sekitar jam 7, jam 8 gitu baru buka tiketnya, baru bisa beli. Nah, kapal jalan jam 10. Jadi ya Anda harus datang lebih awal. Kemudian kita tunggu aja itu sunset tadi di dermaga ya, untuk biar ada penyeberangannya. Ya plus dan minus lah ya menurut aku sih. Tapi ya so far selama di sini lancar-lancar aja, no problem. Datang aja ke dermaga lebih awal ya, jam 7 pagi. Maksimal jam 8 pagi itu maksimal banget biar kalian bisa ngantri, dapetin kalian punya antrian. Sementara kami datang di jam 6.30, kita antrian nomor 1. Nih, ini cuma ada 3 mobil sekarang. Nggak tahu nanti ada berapa mobil lagi. So, sambil menunggu. Ini dia pelabuhan paling penting di Bima bagian timur yang menjadi penghubung utama antara NTB dan juga NTT, yaitu Pelabuhan Sape.
Pemandangan Bagan yang mengapung di Laut Biru dengan latar belakang perbukitan Sumbawa memberi kesan tenang tapi tetap hidup. Sebuah perpaduan yang khas antara aktivitas ekonomi dengan keindahan alami. Pelabuhan ini ya bukan cuma tempat naik dan turun penumpang, tapi juga merupakan denyut kehidupan bagi nelayan lokal. Di sekitar pelabuhan ini terlihat bagan-bagan ikan, kapal-kapal yang sedang beraktivitas, serta kapal feri yang sedang bersandar. Jadi boy, di pelabuhan ini kita nggak perlu takut lapar karena di sini tuh banyak yang jual makanan, tapi bukanya memang agak siang sih, sekitar jam 7-an baru buka. Tapi so far ini bisa kita bungkus di dalam kapal dan makanannya enak pula. Dan ini cuma 15.000. Lucu banget dong, udah dapat ayam. Oh, Brian, laba-laba dulu dong. Ya, siap, thank you. Kita udah berhasil mendapatkan tiket menuju ke Labuan Bajo. Dan sekarang penyeberangannya belum dibuka ya. Jadi kita masuk dulu ke dalam kapal penyeberangan. Ini lagi, siap. Tabe. Malam aman kan kalau jalan Bima Sakti? Woi, sangat aman. Terbukti. Nggak kayak di videonya kemarin. Betul, sangat Ya. aman. Wuhuu, akhirnya boy. Kita mulai memasuki babak baru. Kita akan mulai menaiki kapal SDP-nya buat masuk ke area sana. Untuk harga kapalnya tadi, si Rangga tuh kena 1,78 juta ya. Dari sini jaraknya sekitar 7-8 jam perjalanan. Dan situ ada total ada 2 buah kapal. Ada kapal Cakalang, KM Cakalang, dan juga kapal Cucut. Nah, kabarnya Cakalang lebih besar daripada Cucut. Dan lebih cepat juga sampainya. Jadi beda 1 jam katanya. Oke, sekarang airnya cukup coklat ya, tidak biru-biru sekali. Kita akan lihat kondisi gimana. Ya, sampai Pak. Aman perjalanan Bima Sakti? Aman Nggak sekali. ada yang ganggu tuh? Aman sekali. Saya lihat vlognya itu. Siap, aman. Oke, aman, siap. Yuk, misi Pak, ketemu lagi. Kasih. Ya, sampai. Moment of truth, kawan. Memasuki kapal. Bahagianya hatiku. Yeah, you think you got the best of me, but just because I'm giving you my love for free, are things not for real? You've been telling everyone about us, but you are not the only one I call for fun. Late night to hear love guns. No, you won't see that I'm lying to be on my own. On my own. No, you don't hear when I told you I fear we are done. That we are done. Oh, hands in the air like I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Oh, love's in the air and I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Dan selamat datang di Labuan Bajo. Provinsi keberapa ini? Ke-21-nya kita. Sumpah, provinsi NTB tuh ya, kalau ke NTB tuh jauh Panjang banget. karena kepulauan kan. Beda kayak kalau di Sulawesi sama Kalimantan kan masih daratan. Gue kaget. Udah mulai, Let's go explore NTT. ya, udah mulai kelihatan pulau-pulaunya, Iya. kapal-kapal pinisinya. Dan sumpah perjalanan kali ini tuh sangat enak banget. Kita perjalanan sekitar ya 7 jam lah ya. Iya. Nggak berasa sama sekali karena Karena udah dia flat. Mungkin karena cuacanya udah mulai membaik kan. So saran kami kalau kamu mau main kapal ke daerah-daerah ginian, selalu main di daerah bulan Maret hingga bulan Juni. Rasanya itu bulan-bulan paling enak buat main kapal saat ini. Keren banget view-nya. Dan sekarang kita mau bersiap-siap dulu untuk langsung lanjut bawa si Rangga menginjakkan provinsi baru dia. Yeay.
come on, come on, baby. Oke, saatnya siap-siap untuk ngambil si Rangga dulu. Problemnya adalah sini sangat sempit. Sempitnya luar biasa. Lewat mana? Woi, sempit kali. Oi, halo Tabe. Sempit kali. Semua. Ya, Tabe. Oke, kita kebetulan dapat di mobil pertama, so kita akan jalan duluan. Mana bisa masuk? Kau tengok seberapa mepet, nah. Cak mana kau nak masuk? Nggak bisa, Cok. Sini pun tak bisa, Cok. Terlalu mepet. Mantap jiwa. Jadi nunggu saja ya. Nunggu lah. Nunggu randor terbuka. Sampai Pak. Sore juga. Mau kemana? Ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Oke. Siap kasih. Terima kasih. Mari. Ya, sore. Saya salah satu subscriber. Woi, terima kasih. Sebentar saya bisa boleh? foto dulu Kita dulu. sana ya, sana ya, boleh. Boleh. Ya, sayang. Ya, siap. Datang Labuan Bajo. Terima kasih banyak. Ini juga subscribernya. Woi, mantap. Baru nonton tadi malam. Siap, kita foto sana nanti ya. Siap, Terima siap. kasih. Siap. Halo, halo. Ya, Tabe. Aman. Monggo Om, silakan Om. Monggo. BTW sini masih ngerti monggo dan Tabe tak ya? Sambutan sangat hangat dari NTT sayangku. Luar biasa. Iya. Keluar. Oh, keluar. Mohon maaf buat pada boy yang ajak foto ya. Lupa tak boleh isi parkir ya. Apa boleh buat? Akhirnya provinsi kita yang ke-21 akhirnya kita menyentuh di provinsi NTT. Dari kemarin nanya kapan nyampe NTT. Saking kita kena badai di Sumbawa selama 1 bulan. Ya, untungnya Akhirnya. kita tunda karena cuaca bagus kan. Iya. Tidak bisa berhenti ya. Dan akhirnya kita nyampe Disuruh juga. maju Boy. ya. Udah disuruh keluar langsung Jen. Dilarang berhenti. Ya udah apa boleh buat lah. Iya. Sorry pada boy ya, nggak boleh parkir sini. Bukan aku tak mau. Mari Pak. Halo, Halo. hati-hati. Ya. Gila langsung padat ya. Iya loh. Agak shock sih. Aku tak tahu kemana sekarang. Halo Kiri, guys, kanan. Labuan Bajo. Halo. Kayak legian ya sini ya. Iya ya. Kok padat banget ya? Oh ya. Ini agak culture shock sih, soalnya tiba-tiba ramai padat kayak Bali nih. Kok kayak gini? Oh emang gini kayak Labuan Bajo atau aku ya? Kok jadi kayak Bali ya? Sebusuk mau mobil plat P serius ya, ya? plat Jakarta. Iya ya, ngapain mereka kesini ya? Enggak, diimpor dari mana kan? Ini perhubungan. Kita hotel, kita punya tempat di mana? Santai, kita cari tempat untuk bernafas untuk berpikir ya. Ada Mixu ya, ada Mola. Tempatnya elit loh, sumpah John. Banyak ada center Ini udah kayak legian. Iya ya. Legian canggu-canggu gitu. Oh, mungkin semua orang. Oh John. Oh, ini tempatnya kapal sailing. Jadi tuh kayak semuanya pada kayak toko-toko gitu John. Enggak, Ini mereka mah ada, Bali mereka banget ada ya? jual vendornya juga. Ada Maisona. Benar ya, kata tadi ada abang di Sape bilang, abang kalau ke Labuan Bajo kaget dia bilang, karena tuh bener-bener beda jauh. Gile. Ini mah kayak Bali. Ya, ini Bali banget. Kayak Canggu banget gak sih? Tapi enaknya dia nggak macet parah ya. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jago Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu. Found my better self is like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction.
looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya, Misalnya seperti behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat atau keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! I'm looking for faith.